Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya mengajarkan kepada saya bahwa dalam kehidupan ini ada yang dinamakan ilmu tiga macam. Ilmu tiga macam ini meliputi: satu, rezeki sedikit, jangan meminta banyak. Kedua, hal orang jangan kita ambil peduli, jangan mencampuri urusan orang lain. Yang ketiga, jangan menghampakan harapan orang. Nah, ketiga ini ada riwayatnya. Pertama sekali, rezeki sedikit, jangan minta banyak. Misalnya kita memperoleh piutang sebanyak 5 juta rupiah misalnya. Lalu teman kita yang berutang hanya baru dapat mengansur 1 juta rupiah. Lalu kita katakan, lengkapi sajalah sampai 5 juta nanti baru dibayar. Nah, ini tentunya menunggu terkumpul 5 juta, wallahu alam. Ini namanya. Mestinya 1 juta itu kita terima sajalah dulu. Jangan menunggu sampai 5 juta dan itu belum tentu terbayarkan. Maka rezeki kita mungkin hanya 1 juta itu. Nah, ini satu. Kedua, contoh yang lain, ketika suatu masa kami melewati sebuah sungai yang saat itu pasang naik, baru mulai. Maka di kiri kanan pantai itu terdapatlah banyak gonggong. Gonggong ini ada satu kumpulan di pantai itu, ada 4 biji, ada 5, ada 7, dan ada 3. Di satu pantai yang lain terdapat hanya 1 gonggong. Maka saya berkata kepada ayah saya bahwa sudahlah ayah, itu cuma 1. Lantas saya berkata bahwa hitungan 1000 dimulai dari 1. Oleh karena itu jangan dianggap enteng yang 1 biji itu. Boleh jadi dia memiliki banyak rahmat di situ. Nah, ini teguran, rezeki yang sedikit jangan kita meminta banyak. Mungkin itulah rezeki kita. Cerita yang lain juga ketika saya melakukan studi S2 di Jogja, saat hari libur, hari Ahad gitu, kami pergi memancing ikan di kolam. Biasalah di Jogja itu kolam, kita taksir berapa harganya ikan di situ. Terus kita ada di situ sekitar 10 atau 11 orang. Nah, waktu itu kami mulai dari pagi, rencananya sampai siangnya kami memancing di kolam itu. Kami memancing ya sepuas hatilah. Pada teman kami yang 1 orang ini sampai siangnya tidak mendapatkan ikan. Dia hanya mendapatkan ikan yang kecil. Mungkin ada 2 atau 3 kali.
ikan yang kecil, sementara teman-teman yang lain mendapatkan ikan yang besar-besar. Maka ikan yang kecil itu sambil menggerutu dia menyampakkan kembali ikan yang kecil itu ke dalam kolam. Nah, saya perhatikan 2 atau 3 kali begitu. Sampai siangnya pukul 13 dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah, artinya tidak melanjutkan sampai ke sore hari. Sepertinya dia lebih kesal dan berputus asa. Padahal mungkin itulah rezekinya. Itulah rezekinya, tapi dia tidak bersyukur. Sementara yang lain mendapatkan ikan yang besar-besar dan banyak. Inilah contoh-contoh yang kita tidak bersyukur mendapatkan rezeki apa yang Allah berikan kepada kita. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, hal orang jangan kita ambil pusing. Di sebuah kerajaan zaman dahulu kala ada 2 orang pemuda pelayan raja. Katakanlah si A dan si B. Si A ini bekerja dengan penuh ikhlas, penuh kepatuhan, dan apa yang disuruh selalu dilakukan dengan baik dan selalu rajin itu. Sementara si B malas-malasan dan kerjanya hanya untuk mengintip-ngintip, mencari-cari celah-celah orang lain. Maka suatu ketika, singkat cerita, si B merasa penasaran dengan kondisi si A yang begitu akrab dengan raja. Maka si B pada suatu kesempatan menghadap raja, mengatakan kepada raja bahwa si A itu rajin dan patuh kepada raja. Hati-hatilah bahwa si A itu akan memberikan minuman racun kepada raja. Singkat cerita, akhirnya raja menulis surat yang berisi bahwa begitu yang membawa surat ini sampai, maka penggallah kepalanya. Ini kepada yang dikirim, raja mengirim surat kepada Algojo di suatu tempat itu tentunya. Maka diperintahkanlah kepada si A untuk membawa surat itu. Dan si A ini tentu dengan penuh tanggung jawab membawa surat itu. Dan ketika di perjalanan, rupanya si B ini mengintip dari belakang apa yang dilakukan oleh si A. Jangan-jangan dia mendapatkan hadiah yang banyak dan segala macamnya, praduga-praduga serupa itu. Sampai di tengah jalan, si A mendapatkan undangan untuk mendoa. Nah, tentu saja si A ini dia memiliki ilmu 3 macam, tidak ingin menghampakan harapan orang lain, maka si A ini menghadiri jamuan undangan mendoa itu. Lalu si B yang mengintip di belakang bertanya, kenapa engkau mau kemana engkau? Dijelaskan oleh si A, aku diperintahkan raja membawa surat ini ke satu tempat, di suatu tempat. Lalu si B merasa si A ini tidak bertanggung jawab, maka si B lah yang mengambil alih daripada surat itu. Biarlah aku saja yang mengantarkan. Kata si A, baiklah kalau begitu. Maka singkat cerita, si B lah yang dipenggal kepalanya. Nah, inilah riwayat daripada ilmu 3 macam itu. Pertama sekali, si B ini selalu ingin tahu urusan orang lain. Kedua, kesalahannya adalah tidak menghargai, tidak memenuhi harapan orang lain atau mengecewakan harapan orang lain. Sementara si A tidak mau mencari-cari
mencari-cari apa itu urusan orang lain. Dia yang tahunya urusannya saja, dan dia tidak menghampakan harapan orang lain dengan memenuhi undangan. Inilah riwayat cerita yang sungguh-sungguh terjadi di zaman dahulu kala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.